Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ngomongin tentang kota Medan, kita tahu kota Medan ini adalah kota multikultural dan juga jantungnya Sumatera Utara. Nah, kalau ngebahas kota Medan dengan semangat kolaborasi dan Medan dengan tagline Medan untuk semua yang dicanangkan dari Wali Kota Medan ini tentu memberikan semangat dan optimisme yang baru. Pagi hari ini tentunya kita akan melihat semangat dan juga kolaborasi dari stakeholder nih terkait dengan bagaimana sih meningkatkan jati diri Kota Medan tentunya. Nah, relate sekali dengan pembahasan kita yaitu meningkatkan potensi diri dan juga daerah. Tentu pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membagikan informasi terkait dengan instansi masing-masing dan bagaimana kerjasama nih dengan pemerintah kota gitu, bersinergi dalam hal apapun gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan daerah dan juga meningkatkan diri bagi masyarakatnya, seperti itu. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa, ini sudah hadir bersama kita di sini Dr. Haji Hasan Maksum MAG selaku Ketua MUI Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Biasanya, walaupun sedikit suara agak berubah. Tapi itu yang ngebuat manis Pak. Masya Allah. Jadi kalau orang bilang serak-serak basah gitu ya, serak-serak basah atau serak-serak becek gitu. Tapi tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya juga sudah hadir Bapak Burhanuddin SPDI selaku Ketua Tim Kesejahteraan Sosial. Pak Burhan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak hari ini, pagi ini? Tetap semangat ya Pak? Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Dan juga Ibu cantik kita sama-sama cantik ya Bu, berdua di kanan kiri sudah hadir Ibu Isnaini Khairina SE. Ya, ini selaku pelaksana tugas harian di bidang perindustrian Kota Medan gitu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga. Pakai jilbab pink makin manis nih ya Bu ya. Tentunya pemirsa di program Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Walaupun kita ngomongin tentang Kota Medan, tapi harus tetap santai, ya Pak ya. Kita juga mau tahu semangat-semangat dari Bapak Ibu nih untuk mensejahterakan Kota Medan ini seperti apa. Karena kita tahu masyarakat Kota Medan ini kan tetap semangat, udah semangat gitu ya. Kita mau tahu dari stakeholdernya, gitu. Nah, kita juga akan ngebahas pemirsa ini terkait dengan event besar yang diselenggarakan per tahunnya. Tapi sebelum itu, karena kita duduk ini dengan instansi yang berbeda-beda ya Pak, kita juga mau tahu kerjanya itu di bidang apa, tupoksinya seperti apa. Nah kalau untuk Pak Hasan selaku Ketua MUI Kota Medan, kita tahu kalau dengar kata MUI itu pasti sertifikasi halal ya Pak. Itu aja yang masyarakat tahu, padahal sebenarnya mungkin kinerjanya ada banyak lagi. Kalau untuk MUI sendiri itu Pak, seperti apa sih mungkin kerjanya dia tuh ke arah mana gitu? Apakah hanya mengurus sertifikasi halal atau seperti apa? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI yang saya hormati. Sesuai tadi pertanyaan Putri, MUI itu lembaga apa sih? Kerjanya apa sih? Selama ini kalau cerita halal, MUI. Pokoknya kontak MUI. Udah mudah itu nanti kok MUI, kira-kira begitu. Untuk halal itu. Ya itu kita akui ya, bahwa memang selama ini untuk sertifikasi halal itu memang dilaksanakan oleh MUI. Tapi sejak November 2020 sebetulnya tupoksi ini sudah berpindah ke Kementerian Agama. Nah, hanya saja kita sebagai lembaga pendamping untuk sertifikasi halal ini tetap bisa membantu. Walaupun nanti memang prosesnya secara resmi itu oleh BPJPH namanya, Badan Penanggulangan Jaminan Produk Halal. Nah, selanjutnya memang peran MUI ini selain mengurus halal, kita fatwa. Justru itu yang sering ditunggu orang. Mana MUI ini? Kok belum ada fatwanya? Gitu. Jadi itu memang yang ditunggu orang kalau ada kasus-kasus tertentu ya. Seperti kemarin COVID ya. Nah ini bagaimana MUI tentang distancing, sholat berjamaah tidak rapat. Nah ini kita nunggu fatwa dari MUI ya? Nunggu fatwa dari MUI. Ternyata dalam kondisi tertentu ketika ada mudarat, ada mafsadat yang mungkin terjadi, sholat seperti itu tetap bisa dilaksanakan
dan tetap dinyatakan sah sholat berjamaahnya. Kira-kira begitu. Pak, tapi menarik kalau cerita tentang fatwa. Kita ke fatwanya dulu ya Pak ya. Ketika mungkin ada sesuatu hal yang harus ya kita menunggu konfirmasi dari MUI, apa yang dilakukan? Fatwa itu seperti apa Pak? Mungkin pekerjanya di MUI sendiri. Apakah kita harus berembuk, menunggu? Gitu ya. Baik. Seperti apa? Pertama sebelum saya cerita secara operasional keluarnya fatwa ini, saya ingin sampai ke terlebih dahulu terutama kepada masyarakat ya bahwa fatwa ini keluar bisa dengan 3 sebab. Ya, pertama ada permohonan responsif nih. Jadi fatwa itu responsif ya. Ada permohonan dari masyarakat. Permohonan ini kita bawa ke Komisi Fatwa untuk kemudian difatwakan oleh Komisi Fatwa. Keluarlah jawaban. Yang kedua antisipatif. Memang tidak ada pertanyaan, tapi kita melihat ada potensi-potensi hukum yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Di mana masyarakat tidak paham ini. Nah, ini bersifat antisipatif. Ya, kita bawa ini ke Komisi Fatwa, lalu kita keluarkan fatwa tentang itu. Nah, jadi ada sifatnya tadi menjawab pertanyaan, ada mengantisipasi, ada memang tidak ada pertanyaan, tapi kasusnya ada. Orang membiarkan saja. Tidak ada yang bertanya, ini juga kita berikan jawaban. Nah, prosesnya di lembaga kita, MUI itu, Mbak Putri, kita punya, ini jari saya kurang ini. Ada 12. Oh iya, ada 12 komisi di situ. Ada 12 komisi. Nah, salah satunya Komisi Fatwa ini. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu, nanti yang butuh jawaban hukum, Komisi Fatwa lah yang akan mengerjakan tugas memberi fatwa-fatwa hukum itu. Nah, jadi ini hanya sebagian kecil ini Putri mengenai halal, fatwa itu sebab kecil. Ada lagi kerja kita itu riayah wa khidmatul ummah namanya. Ini sekalian Putri ini mengenal bahasa Arabnya apa itu. Jadi riayah wa khidmatul ummah itu artinya membimbing kemarin umat. Jadi kita bukan hanya memberi fatwa responsif, tapi kita membimbing. Ya contoh ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin Putri, ya ini saudara kita Burhan dan juga Bu Rina, Anda mendengar sesuatu yang viral tentang perubahan arah kiblat. Iya, nah, ini terjadi pergeseran lempeng bumi segala macam, terjadi perubahan arah kiblat. Sebetulnya bukan tadi perubahan. Karena memang kiblat yang kita letakkan di awal pendirian masjid itu tidak tepat. Mengapa itu terjadi? Karena umumnya kita di Indonesia ini mana arah kiblat barat, kan gitu. Sehingga orang mendirikan masjid yang penting kiblatnya ngarah tenggelam matahari. Padahal kiblat itu seyogianya ke arah barat, dimiringkan ke kanan 22 derajat. Nah, ketika sekarang telah ditemukan alat-alat canggih yang bisa menempatkan posisi kiblat seakurat mungkin, seolah-olah berubah arah kiblat. Tidak. Nah, ini kita bimbing umat ini, kita arahkan itu. Jadi ini kira-kira gambarnya Putri mengenai MUI. Nanti kalau Putri mau lebih dalam bisa kita ke kantor. Oh, kita langsung datang ke kantor ya. Berarti kita boleh ya Pak langsung main-main ke kantor gitu ya. Kantor, untuk kita cari tahu gitu ya, apa aja sih sebenarnya. Ternyata banyak loh pemirsa. Jadi kalau misalnya kita yang tahu sertifikasi halal ini dari siapa? MUI gitu ya. Padahal sekarang sudah di Kementerian Agama seperti itu. Nah, kalau untuk ngomongin tentang fatwa itu barulah ke MUI gitu. Dan ternyata ada komisi khususnya gitu ya Pak untuk fatwa ini sendiri gitu. Nah, jadi kita sudah tahu ya pemirsa ya, karena kalau dengar MUI itu halal terus gitu Pak ya. Tinggal nelpon MUI langsung halal gitu ya. Tapi ternyata sudah ada di instansi lain. Nah, kita mungkin ke Ibu Isnaini Khairina dulu. Kalau misalnya ngomongin tentang halal pasti harus ada nomor izin berusaha ya kan Ibu. Tapi kalau ngomongin tentang Dinas Koperasi dan UKM ya, benar ya? Dinas Koperasi dan UKM. Apakah hanya pendaftaran NIB saja atau apa kira-kira yang dikerjakan Bu di kantor? Seperti apa? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya saya mau agak meralat sedikit ya. Sebenarnya dinasnya itu sekarang sudah panjang sesuai dengan Perwal nomor 35 tuh ya tahun 2023 itu ada
terkait tugas fungsi pokok dari dinas kami sekarang namanya Dinas Koperasi UKM, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dulunya ada 3 dinas itu Mbak Putri, dulu Dinas Koperasi sendiri, Dinas Perindustrian sendiri, Dinas Perdagangan sendiri. Nah, jadi sekarang sudah digabung jadi satu. Jadi dia itu tugas fungsinya itu salah satunya itu melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah Kota Medan terkait dalam hal pelayanan dan pembinaan, juga pengembangan fasilitasi terkait koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. Jadi dinas kita ini bisa dibilang salah satu dinas besar karena ada 3 dinas yang dijadikan satu. Jadi sekarang masing-masing pekerjaan itu sudah dijadikan di satu dinas gitu ya. Jadi pekerjaan besarnya yaitu terkait pembinaan koperasi. Nah, jadi koperasi itu yang dulunya sebagai lembaga yang ada di masyarakat itu kita lah sebagai pembinanya gitu kan. Terus terkait juga UMKM. Jadi terkait UKM, usaha kecil menengah, dari mereka yang ingin menjadi UKM, misalnya mereka punya sesuatu yang bisa dijadikan bahan atau kegiatan terkait untuk kegiatan usahanya, itu mereka bisa melakukan pelayanan atau misalnya konsultasi ke dinas kita gitu, Mbak Putri. Oke, jadi dari 3 dinas akhirnya menjadi satu pintu gitu ya, Bu. Iya. Tapi pekerjaannya tetap yang kayak beda-beda kan? Jadi gini, dinas kita itu karena sudah jadi satu, jadi dinas-dinas yang lama itu sekarang menjadi bidang. Jadi jadi dinas koperasi itu sekarang menjadi bidang koperasi UKM, dinas perdagangan menjadi bidang perdagangan, dan dinas perindustrian menjadi jadi bidang perindustrian. Nah, masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi terkait misalnya koperasi dan UKM-nya, misalnya mereka mau dari awal nih itu di bidang koperasi dan UMKM, terus misalnya mereka ingin meningkatkan dari usahanya, mereka melakukan bidang perindustrian yang melakukan pelatihan. Nah, nanti kalau mereka sudah berhasil, sudah produknya itu bisa ada nilai jualnya, mereka nanti bisa di bidang perdagangan untuk memfasilitasi mengikutkan mereka dalam hal pameran atau misalnya untuk mencari siapa yang bisa untuk produk mereka ini bisa ada nilai jualnya gitu. Jadi sebenarnya ini cocok juga ya, Bu, kalau dijadiin satu pintu ya, karena karena masing-masing punya bersinggungan tugas dan satu fungsinya. alur gitu ya, Bu, ya, sampai akhirnya bagaimana diproduksi gitu dan dikenalkan mulai dari hilir sampai ke hulunya gitu. Jadi memang ya selaras dengan tupoksinya sendiri gitu ya, Bu. Jadi kalau untuk NIB nih, Bu, ngomongin tentang nomor izin berusaha ya, Bu ya. Apakah NIB ini diurus pertama sebelum sertifikasi atau sertifikasi halalnya dulu, atau seperti apa alurnya? Oke, nah terkait NIB, jadi gini, UMKM atau IKM ini mereka kan berusaha itu pasti ingin mendapatkan suatu pegangan, mereka harus punya legalitas supaya usaha mereka itu diakui. Dan untuk mendapatkan legalitas tadi mereka kan harus mempunyai seperti yang Mbak Putri bilang, NIB. Nah, NIB itu sendiri memang pengurusannya itu melalui OSS ya, dan itu sudah online dan siapapun bisa untuk mengaksesnya. Nah, jadi pelaku usaha yang ingin mendapatkan NIB ini, mereka syarat-syaratnya itu mereka harus punya dokumen terkait misalnya KTP, dokumen diri ya. Terus misalnya kalau dia badan hukum harus punya akte pendirian, harus punya NPWP gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harus mereka persiapkan lebih dahulu. Nah, nanti kalau mereka sudah mempersiapkan dokumennya, mereka bisa mengakses ke OSS. Nah, itu nanti setelah segala persyaratannya terpenuhi, nanti Dinas DMPTSP sekarang itu ya, pelayanan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, itu yang akan memverifikasi terkait dokumen itu sudah bisa tidak dikeluarkan izinnya atau NIB-nya gitu. Oke, jadi memang sudah ada alurnya dan kita siapapun bisa mengakses. Benar. Asal memang punya dokumen-dokumen yang diminta gitu ya, Bu ya. Dan juga sudah mudah, bisa online juga. Benar, jadi siapapun dimanapun bisa untuk mengakses OSS tersebut. Oke, tapi juga bisa konsultasi langsung ya, Bu, ke dinasnya gitu ya, apa yang mungkin kurang, apa yang ingin dibantu gitu ya. Kalau kita ke Pak Burhan di Pemko sendiri ya, apa sih sekarang yang sedang digalakkan gitu, Pak? Terima kasih, Bu Putri. Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya
selalu mendukung penuh untuk kegiatan kuliner halal, aman dan sehat ini. Yang dilaksanakan ini udah yang keempat ini Pak kan? Ya, yang keempat kali. Jadi bentuk dukungan yang sudah kami persiapkan dari pemerintah Kota Medan, pertama terkait surat menyurat untuk kegiatan ini yang sudah kami teruskan ke OPD terkait, misalnya ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, supaya menyiapkan petugas untuk pengurusan izin NIB. Itu sudah kami teruskan ke sana suratnya. Kemudian untuk Dinas Lingkungan Hidup supaya nanti menempatkan 2 unit mobil toilet di tempat acara, kemudian tempat-tempat sampah. Selanjutnya untuk Dinas Perhubungan supaya mempersiapkan petugas-petugas untuk mengatur lalu lintas, kemudian untuk menata parkir para pengunjung nantinya di tempat acara. Kemudian untuk Dinas Satpol PP untuk mempersiapkan pengamanan di tempat acara, baik dia nanti pengamanan peralatan yang dimulai pada jam 22 malam sampai jam 10 WIB pagi. Selanjutnya untuk jadi banyak ya Pak ya iya, sebenarnya. Tapi yang pertama kali itu surat menyurat ya, iya, udah pertama kali diteruskan kami ke persiapkan, OPD ya. gitu ya. Udah kami persiapkan. Kemudian suratnya itu udah kami sampaikan ke OPD. Terkait dengan event ini. Iya, terkait dengan event ini. Oke, nah tentunya pemirsa nih masih bertanya-tanya sebenarnya event apa yang mau diselenggarakan ini, sehingga Pemko Medan ini sudah bergerak untuk membantu. Nah nanti kita akan ngebahas di segmen ini pemirsa, kira-kira event tahunan apa yang akan datang ini, dan tentunya akan disambut baik oleh masyarakat Kota Medan. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini penampilan spesial dari Follow Band. Nah, pemirsa masih bersama kami di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Kita sudah mengetahui seperti apa masing-masing tupoksi dan juga kinerja dari instansi yang ada. Dari MUI sudah tahu, dari Pemko sudah tahu, ternyata mendukung penuh segala acara dan ya mempercepat lah Pak ya untuk surat menyurat dan langsung diteruskan nih ke OPD terkait. Jadi masing-masing OPD ini sudah bisa bersiap-siap untuk event besar kita. Dan begitu juga dari Dinas Koperasi, Perindustrian, UMKM ini juga sudah ada ternyata pembinaannya. Konsultasi juga bisa datang ke kantor. Nah pasti pemirsa bingung nih, kira-kira tadi ceritain apa sih, event apa yang didukung penuh oleh Pemko sehingga masing-masing OPD ini sudah sibuk mempersiapkan. Ternyata pemirsa dari MUI Kota Medan ini akan menyelenggarakan Pekan Kuliner Halal Aman dan Sehat. Ini tertanggal dari 2 sampai 6 Juli 2025 ini. Kita mau tanya Pak, ini kan eventnya ini besar ya? Iya. Sudah berapa lama berjalan Pak? Ini tahun keberapa? Baik. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana sebagian para pemirsa juga sempat berkunjung ke event ini sebelumnya, ini adalah event yang keempat. Kita mulai tahun 2002. Alhamdulillah sejak event yang pertama dan tentunya harapan kita sampai event yang keempat dan selanjutnya nanti, ini antusiasme masyarakat bukan hanya lokal, bahkan nasional, bahkan internasional. Jadi yang berkunjung ke event Pekan Kuliner kita ini dari Malaysia, bahkan itu pernah dari Thailand, ada pernah kita temukan itu dari daerah Timur Tengah ya datang ke kita. Negara tetangga lah. Negara tetangga ya datang ke event kita ini. Nah event ini memang kita gelar setiap tahun, menghadirkan di sana berbagai kegiatan. Kegiatan utamanya sesuai dengan namanya tentunya adalah Pekan Kuliner ya, tentu panganan ya. Sebagaimana pada event yang keempat ini luar biasa Pak Putri, saya potong sedikit bahasa saya luar biasa. Kita hanya buka pendaftaran 3 hari. Tanggal 3 sampai tanggal 6 ya. Juni kemarin untuk mendaftar 160 UMKM. 160 UMKM. UMKM. Tapi kami merasa sedih ya,
dan selagi terharu sebetulnya. 90 itu kita hanya bisa serap 75. Oh, hanya banyak. 75 stand atau UMKM karena keterbatasan tempat sebetulnya. Sebagaimana kita ketahui, lahan kita ini hanya mengandalkan pasar yang ada di depan Masjid Raya. Jalan Masjid Raya itu. Berarti seperti konteksnya Ramadan Fair Seperti ya? Ramadan Fair. Nah, kita hanya bisa menampung 75 UMKM. Dan mereka ini semuanya antusias. Dan salah satu syarat utama mereka ini wajib sudah bersertifikat halal. Itu. Jadi kita tidak akan terima UMKM, apalagi yang berbasis kuliner ini, kalau belum bersertifikat halal. Nah, ini tadi kaitannya dengan Bu Rina. NIB tadi ya, Pak NIB tadi. Jadi apakah sertifikat halalnya dulu atau NIB dulu? Nah, setahu saya, nanti Bu Rina juga bisa jawab. Setahu saya, NIB dulu keluar. NIB dulu keluar, setelah dilengkapi baru bisa daftar sertifikasi halal. Begitu. Nah, ini menjadi syarat memang untuk bisa ikut dalam kegiatan kita. Nah, selain kuliner, ini kepada pemirsa, tahun ini dan tahun sebelumnya juga ya, kita juga mengadakan perlombaan, yaitu perlombaan marhaban, kemudian lagu gambus ya, gambus, kemudian ada tambahan tahun ini senandung. Mengapa senandung ini kita masukkan dalam perlombaan? Karena ini budaya kita ya, budaya kita di Indonesia, katakanlah Indonesia Timur, ini sudah mulai hilang senandung ini. Ya, dulu kita dengar orang tua kita dulu bersenandung ya, membobokkan anaknya dia bersenandung. Nah, senandung sudah mulai hilang. Nah, kita ingin anak-anak muda kita, mungkin tadi adinda kita penyanyi nanti berbakat bersenandung, gitu, bisa bersenandung di sana. Ya, ini kita gali kembali potensi-potensi kita. Nah, senandung. Yang kedua, setelah perlombaan yang ini tadi, kita ada tahun ini Pildacil. Ada Pildacil. Nah, alhamdulillah juga Pildacil ini kita buka hanya berapa hari. Kita hanya menyiapkan space untuk 30 orang. Ternyata pendaftar juga luar biasa. Nah, ini Pildacil ini harapan kita menggali talenta-talenta baru, para dai-dai kita yang mungkin ya sekarang sudah banyak dai-dai kita, tapi kita ingin ke depan jangan sempat generasi muda kita, generasi anak-anak kita ini tidak punya potensi atau kehilangan dai-dai baru. Maka kita angkat ini Pildacil. Ada 30 peserta yang sudah kita terima, walaupun pendaftarnya luar biasa. Banyak sekali juga pendaftarnya. Saya juga merasa terharu ya. Ternyata anak-anak kita yang padahal umurnya itu maksimal 10 tahun kan. Nah, maksimal 10 tahun itu sudah luar biasa antusiasnya. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting dan Mbak Putri nanti bisa rasakan itu di sana, yaitu lomba masak nasi biryani. Oh, ada lomba masak nasi biryani. Jadi memang mengapa biryani kita ambil tahun ini? 3 tahun sebelumnya kita ada lomba masak gulai asam ikan. Nah, ada yang tahun kedua kita gulai kari. Yang ketiga kemarin tahun yang lalu 24 itu kita lomba masak arsik. Arsik ini kedaerahan kita. Nah, sekarang kita ambil kitchen of Asia-nya. Asia-nya yaitu kita lomba masak biryani untuk nasi biryani. Biryani. Alhamdulillah kepada para pemirsa untuk lomba masak ini masih ada peluang ini. Pendaftaran kita masih buka untuk lomba masak nasi biryani, kita masih buka. Untuk senandung juga ini nampaknya belum penuh. Ya, kita juga masih buka. Nanti kalau adinda vokalis kita, Bang Fahmi nanti mau daftar vokalis kita. Oke, saya kira bisa itu. Dan ini saya kira ini sementara informasi dari kami tentang event yang akan kita laksanakan tanggal 2 sampai 6. Ya, ini yang penting menurut saya jangan lupa ini. Jangan datang tanggal 7 kan gitu ya. Tanggal 2 sampai tanggal 6 itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi memang relate sekali dengan tema kita hari ini ya. Bagaimana meningkatkan potensi diri masyarakat dan juga meningkatkan potensi daerah. Memang kita dikenal dengan The Kitchen of Asia. Sudah mau menuju ke situ ya Pak. Jadi makanya kenapa digalakan UMKM. Namun pemirsa, sebelum kita ngebahas lagi ke Pak Burhan dan juga Ibu Rina, kita punya tayangan visualnya nih yang sama-sama kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan dari narasumber kita dan berikut cuplikannya. Oke, ini dia ya Pak untuk eventnya ya. Ini dia kuliner, pekan kuliner halal, aman dan sehat ya.
Nah, jadi inilah dia pemirsa nih lomba-lombanya untuk eventnya. Jadi tadi masih membuka ya Pak untuk lomba ya? Iya, Kalau iya, yang iya. udah tutup itu yang UMKM. UMKM dan udah Pildacil. tutup. Dan UMKM dan Pildacil Iya, tutup. sudah tutup. Tapi kayak senandung, Ya, mungkin masak marhaban. nasi biryani, Ya, biryani. marhaban, itu masih dibuka nih. Pemirsa boleh difoto aja ya, boleh dilihat. Inilah dia mungkin persyaratan untuk perlombaannya. Ya, jadi siapapun bisa ikut ya untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Dan Anda juga bisa menjadi pengunjung selama 5 hari itu. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 6 jika ingin jalan-jalan atau menikmati kuliner-kuliner di Kota Medan, silakan kunjungi stand-stand nantinya yang ada di depan Istana Maimun. Nah, ini boleh dilihat nih pemirsa, untuk persyaratannya, timeline-nya juga ada nih. Jadi pemirsa bisa langsung kunjungin aja ya, mungkin website yang ada di event ini ya, jadi boleh ditanya aja, ada Pildacil juga. Jadi untuk antusias dari masyarakat juga banyak ya Pak untuk lomba-lomba ini ya. Alhamdulillah. Udah, tapi Dan mungkin bisa sambil ya, sambil kita tayangan di sana, bisa tambahkan bahwa kita pada event yang keempat ini, kita agak wah memang kita angkat yang keempat ini. Di pembukaan kita menghadirkan The Legend of Kori. Ada Kori internasional kita yang cukup legendaris, yaitu Muammar Z.A. Jadi ini mungkin Mbak Putri ketika beliau populer tahun 80, Mbak Putri belum lahir mungkin itu. Belum lahir. Nah, ini kita hadirkan ini di pembukaan Muammar Z.A. itu Rabu malam Kamis. Lalu kita haplah Kamis malam Jumatnya. Ini Muammar Z.A. juga masih di sini beserta dengan Darwin Sibuan, Kori internasional kita juga, kemudian Fadlan Zainuddin, dan ada Kori yang kita undang langsung dari NTB, yaitu saudara kita Samsuri Firdaus. Oke. Nah, itu haplah di malam Jumat, ya Kamis malam Jumatnya, dan selanjutnya nanti untuk Pildacil itu di siang hari. Itu pokoknya sesuai timeline tadi sudah ada. Ya, sudah ada itu semua. Oke, jadi memang sudah terkonsep lah untuk acaranya gitu ya. Nah, tapi ngomongin tentang The Kitchen of Asia, ya Kota Medan ini ya Bu, kita kan ngebahas berarti tentang kuliner. UMKM yang makin hari ini masyarakat Kota Medan ini makin banyak yang bergelut di UMKM, Bu. Nah, untuk event-event seperti ini yang menghadirkan UMKM, apakah ada kalau kita bilang pengawasan langsung ke lapangan, patroli lah kalau kita bilang ya Bu, patroli untuk izin usaha itu ada nggak dilakukan Bu? Ataukah memang ketika ada ditemukan mungkin usaha yang tidak memiliki NIB, apa yang dilakukan dari dinas terkait? Oke, terima kasih Mbak Putri. Memang salah satu fungsi dari dinas kita yaitu lakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, jadi terkait pengawasan, memang itu salah satu kegiatan yang intens kita lakukan. Jadi apalagi terkait kuliner ya, makanan, itu kan memang ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya makanan tadi itu layak untuk dikonsumsi. Misalnya dari segi kebersihan, dari segi bahan bakunya gitu kan. Nah, itu harus tetap kita lakukan pembinaan atau pengawasan. Jadi kita sebelum turun, kita melakukan sosialisasi dulu terhadap pelaku usaha. Mereka bisa misalnya membuat suatu makanan atau produk yang memang sudah sudah sesuai persyaratan untuk dikonsumsi. Nah, jadi dinas kita itu pernah melakukan kunjungan ke lapangan itu terkait legalitas NIB tadi. Nah, ada beberapa pelaku usaha yang kita temukan itu tidak memiliki izin. Nah, jadi dari dinas kita itu kita lakukan pendampingan, pembinaan. Jadi kita sarankan ke mereka untuk mengurus dulu NIB-nya, baru mereka berusaha. Nah, kalau misalnya terkait kuliner, itu juga kita lakukan sosialisasi, kita arahkan ke mereka untuk misalnya produknya tadi itu harus benar-benar bersih. Nah, nanti kalau mereka ingin mendapatkan sertifikasi halal, produk-produk mereka itu kita lihat dulu bahan bakunya dari mana gitu kan. Dia tidak mengandung hal-hal yang diharamkan secara syariat agama. Nah, itu cara pengolahannya juga kita lihat.
ya gitu kan, higienisasinya, kebersihannya. Nah nanti itu kita lakukan sosialisasi, baru nanti kita arahkan ke mereka untuk mengurus sertifikasi halal. Nah nanti sertifikasi halal itu memang bukan dari kita yang mengeluarkan, sekarang kan BPJPH ya Pak ya, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Nah itu, tapi kita belakangan ini sudah melakukan pendampingan untuk self-declare, yaitu sertifikasi halal sendiri, gratis gitu kan. Nah itu ada lebih kurang sekitar 100 produk yang sudah kita lakukan pendampingan untuk kita berikan sertifikasi halalnya gitu. Oke, jadi selain sosialisasi ini juga langsung didampingi gitu ya Bu. Mau kemana arahnya, apa yang harus diurus, tapi memang harus dengan catatan aman, bersih, dan juga sehat ya Bu untuk makanannya. Benar. Jadi terkait kegiatan kuliner ini juga kan, jadi kita tahu kan Kota Medan ini mempunyai produk yang khas gitu kan, yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk kita misalnya berkunjung ke Medan. Misalnya kita sudah kenal namanya Bika Ambon ya Pak ya, terus kopi, terus ada teri Medan yang gitu. Nah hal-hal yang seperti itu kita harus lihat ini. Kadang-kadang pelaku usaha ini kan apalagi kita ya konsumen ingin membeli, kita lihat ini produknya cantik, jadi kita jangan hanya lihat cantiknya saja, jangan hanya lihat kemasannya saja, kita harus tahu nih bahan-bahan yang digunakan untuk produk itu. Nah itulah dia salah satunya indikator untuk kita berikan sertifikasi halal tadi Mbak. Oh gitu. Jadi seperti itu, makanya kalau kita pun sekarang untuk makanan kemasan harus cari dulu Bu, iya, udah sertifikasi bahannya, halal nggak ini gitu ya, bener, sudah ada gitu. Nomor izin berusahanya, ini berarti sudah aman seperti itu. Jadi jangan ngelihat makanan tuh karena cantiknya gitu ya Bu. Bener, walaupun memang makanan di Kota Medan tuh enak-enak, nggak ada yang nggak enak ya. Iya, enak sekali. Itu sih. Enak sekali. Mungkin kalau untuk Pak Burhan Pak, sejauh ini kan surat menyurat tadi sudah dilaksanakan ke OPD masing-masing. Bagaimana mungkin persiapan dari OPD yang Pemko lihat Pak? Kalau saat ini, terima kasih Bu Putri sebelumnya. Kalau saat ini dari semalam sudah kami koordinasikan terus untuk persiapan-persiapan di lapangan supaya segera sesuai dengan uraian tugas masing-masing untuk mengerjakannya. Sampai saat ini baru sekitar segitu yang udah kami apakan, udah kami koordinasikan. Sudah dikomunikasikan seperti itu ya Pak, seperti itu. Agar bagaimana caranya dari Pemko dan stakeholder terkait ini sama-sama bersinergi untuk dengan tagline dari Wali Kota Medan untuk semua gitu ya, untuk semua kalangan, dan bagaimana kita ini bisa meningkatkan potensi diri dan juga daerah. Nah tentunya pemirsa, masih menarik sekali pembahasan kita terkait pekan kuliner ini, dan nanti kita mau tanya kenapa sih ngangkat tema ini gitu ya. Apakah memang banyak makanan di Kota Medan yang belum halal seperti itu? Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Follow Band. Tentu pemirsa, kalau ngomongin tentang meningkatkan potensi diri dan juga daerah, ini tidak bisa berjalan sendirian, namun ada stakeholder yang membantu bagaimana kita mampu menggali potensi diri dan juga bagaimana kita menggali potensi daerah kita untuk tagline Medan untuk semua. Kita udah ngebahas, kita mau ngebahas lagi Pak di segmen terakhir ini. Yang paling penting kan setiap acara yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga itu pasti ada dampaknya untuk masyarakat, gitu ya. Untuk acara ini sendiri Pak, tujuan dibangunnya acara ini hanya untuk menguntungkan pemerintah kah? Apa hanya juga menguntungkan masyarakat atau hanya karena berbicara soal anggaran seperti itu? Dan dampaknya untuk kita apa sih Pak? Kita silakan Pak. Ya, terima kasih. Pada pemirsa, pertama saya ingin sampaikan bahwa tema khusus dari kegiatan ini hijrah membawa perubahan menuju Medan untuk semua. Oke, itu tema khususnya itu ya, tema khususnya dari kegiatan ini, karena eventnya memang event Muharram, peringatan Muharram. Nah kemudian tujuan kegiatan ini sebetulnya kegiatan ini hanya pintu gerbang Mbak Putri, pintu gerbang untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah terbinanya zona khas sebetulnya. Apa itu zona khas? Zona khas adalah munculnya stand-stand kuliner atau stand-stand usaha, bukan kuliner saja, tapi stand usaha di sekitar masjid. Itu harapan kita. Jadi masjid-masjid yang punya potensi halaman luas atau tidak jauh di situ ada pekarangan, tidak kurang
tidak lebih dari 500 meter dari masjid itu ada lahan luas, kita buka usaha di sana. Untuk apa? Membesarkan jamaah ini. Jadi mungkin di masjid itu mereka punya jamaah-jamaah yang punya usaha bisa dikembangkan untuk dari jamaah ke jamaah. Itu arahnya sebetulnya. Tapi pintu gerbangnya di sini dulu kita. Nah, nanti kita arahkan mereka setelah kegiatan ini. Oke, nanti kita cari masjid yang luas. Ibu buka usaha di sana, Bu, ya. Kebetulan Ibu dekat masjid itu. Ya. Nah, Bapak di sana. Kebetulan Bapak dekat masjid sana. Nah, ini kita pesan kepada kepada BKM-BKM. Alhamdulillah sekarang seperti masjid yang di daerah Karangberombak di Karya itu sudah ada ya. UMKM yang berusaha di sekitar masjid, ini kita arahkan ke sana. Itu harapan kita kepada masyarakat. Nah, kepada pemerintah Kota Medan tentu kita yakin ini beri kontribusi positif. Nah, ya, dengan banyaknya UMKM ini berkembang, paling tidak mohon maaf, tanda petik, orang kalau sudah bekerja pasti tidak tawuran. Orang kalau sudah ada usaha pasti tidak berkeliaran. Nah, itu harapan kita. Makanya kita bina ini terus, anak-anak remaja kita dorong untuk bisa berusaha dengan baik. Sebagaimana kata Bu Rina tadi, Pemko siap mendampingi. Tapi inisiasinya dari kita. Benar. Nah, dari kita yang mau, kan gitu. Jadi jangan sempat kita memberikan ikan kepada orang, kita ingin memberikan kail, usahalah. Benar. Nah, jadi itu yang kita inginkan kepada masyarakat kita. Oke, Betul, ya. jadi memang intinya ini bagaimana caranya kita bisa meramaikan masjid ya Pak ya. Gitu, ya. Dan juga bagaimana kita membuka peluang usaha ini Ya, sebenarnya betul, secara ya, tidak ya. langsung ya Pak ya. Ya. Jadi memang benar kata Pak Hasan, kalau kita tuh jangan beri ikannya, langsung beri kailnya, bagaimana mereka berusaha sendiri gitu ya. Jadi kan jangkanya tuh panjang seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali memang event ini pemirsa berdampak untuk masyarakat Kota Medan. Nah, mungkin untuk dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri Bu, apa harapannya mungkin dan pesan-pesannya untuk masyarakat yang masih sedikit agak bawel atau agak susah untuk NIB tuh nggak penting gitu. Yang penting kan makanan saya enak, sehat, yang penting banyak yang mau gitu. Apa nih Bu pesan-pesan dan harapannya untuk masyarakat yang masih sedikit ngeyel untuk pengurusan NIB ini? Silakan. Benar. Jadi gini, terkadang mungkin kurangnya sosialisasi kali ya. Jadi masyarakat awam ini taunya mereka hanya sekedar berusaha membuat produk gitu, tanpa tahu sebenarnya mereka itu ada hal-hal yang harus mereka miliki untuk meningkatkan nilai dari produk yang mereka buat tadi. Nah, jadi pelaku usaha ini memang harus agar produk mereka ini dapat ada nilai jualnya, terus bisa diakui, mereka harus punya legalitas, itulah tadi NIB gitu kan. Nah, selain mereka keuntungan yang mereka memiliki NIB itu, nanti mereka bisa ini terkait permodalannya Mbak Putri. Oh, modal juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya setiap usaha ini sudah punya NIB, nah jadi nilainya tadi itu misalnya mereka ingin menambah modal, mereka bisa ini mengajukan untuk perbankannya gitu kan. Atau misalnya dari dinas kami itu ada koperasi. Koperasi ini kan bentuk bukan hanya perorangan ya, mereka itu ada kumpulan dari beberapa UKM, mereka membentuk suatu koperasi. Nah, koperasi ini tadi kan apalagi sekarang kan pemerintah lagi giat-giatnya ya Pak untuk koperasi merah putih. Nah, untuk pengucuran modal. Jadi kalau mereka sudah punya wadah atau punya komunitas atau punya kesatuan, itu agak lebih dipercaya lah ya kan untuk memberikan modal terhadap usaha mereka itu tadi. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, pelaku usaha ini juga terkait yang Bapak bilang tadi, mereka ingin berusaha, jangan cuma hanya sekedar mereka berusaha tapi tidak mereka lihat misalnya kebersihan dari usahanya gitu kan Pak. Apalagi tadi Bapak bilang mereka memakai fasilitas umum seperti masjid gitu kan. Nah, mereka harus nih membuat kebersihan dari usahanya tadi, jangan misalnya mereka menjual habis itu mereka tinggalkan sampah-sampah berserakan. Nah, itulah dia tadi dari dinas itu terkait misalnya pembinaan. Kita melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha ini supaya mereka melakukan usaha itu dengan baik dan benar gitu Mbak Putri. Nah, jadi memang harapan kita semua pelaku-pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya apabila ingin mempunyai nilai jual atau nilai dari usahanya itu mereka tetap harus memiliki legalitas usaha tadi itu. Itu yang gitu paling penting ya. Jadi buat apa makanannya enak gitu ya Bu kalau nggak ada legalitasnya. Karena kan legalitas itu adalah salah satu pengakuan kalau itu tuh memang benar-benar bersih, aman
aman untuk dikonsumsi. Benar. Seperti itu. Nah, kalau dari Pemko sendiri Pak, apa nih mungkin harapannya untuk event ini atau event-event yang lain yang mendukung Kota Medan ini semakin bersinergi, itu apa kira-kira harapannya juga untuk masyarakat? Silakan. Terima kasih Bu. Untuk pelaku usaha ini, harapan pemerintah Kota Medan mudah-mudahan pelaku usaha ini menjadi kebanggaan Kota Medan. Iya. Karena kita di sini di dalam kegiatan kuliner khas yang dilaksanakan MUI Kota Medan ini kan di sini mempunyai legalitas. Jadi itulah harapan kita untuk pelaku usaha ini menjadi kebanggaan di Kota Medan ini. Kemudian untuk harapan kita untuk kegiatan MUI yang dilaksanakan MUI Kota Medan ini, untuk kedepannya kalau untuk kegiatan ini tentunya kita kan selalu ingin yang terbaik kan. Jadi untuk kedepannya harapan kita dari pemerintah Kota Medan untuk lebih ditingkatkan sehingga masyarakat dari luar Kota Medan ingin atau mau ikut untuk pelaksanaan kuliner Kota Medan kuliner khas MUI yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai tanggal 6 Juli ini. Itulah harapan dari pemerintah Kota Medan. Lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya untuk event-event selanjutnya, bukan hanya event ini tapi kita juga mendukung penuh event-event selanjutnya baik dari MUI ataupun dari Dinas Koperasi dan dinas-dinas lainnya. Pak, tapi sebelum kita closing nih, tadi belum sempat bertanya apakah perlombaan ini tidak dipungut biaya atau gratis ataukah ada biayanya gitu Pak? Baik. Kepada Mbak Putri, kita tentu ucap terima kasih yang luar biasa kepada pemerintah Kota Medan. Kepada pemirsa, kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah Kota Medan melalui dana hibah. Jadi untuk stand itu clear tidak ada pungutan biaya, sama sekali tidak ada. Bahkan untuk tahun ini beberapa dari pelaku usaha UMKM itu kita berikan bantuan dana zakat dari UPZ, Bank Syariah Sumatera Utara. Alhamdulillah mereka turut membantu, tapi tentu kita seleksi betul dalam sebagai penerima ya dana zakat dari Bank Sumut Syariah ini. Nah kemudian termasuk juga perlombaan kita tidak ada pungut biaya. Bahkan tentunya bagi pemenang dapat hadiah yang membanggakan. Nah, itu kita tidak ada pungut biaya, silahkan mendaftar. Ya, semuanya ini kita peruntukkan bagi masyarakat Kota Medan, Muslim Kota Medan, ya untuk mengasah dan tentu meningkatkan talenta kita pada ajang perlombaan-perlombaan ini. Bahkan dari BI saya dengar ya sebagai salah satu yang mendukung kita, juga nanti insya Allah akan memberikan semacam hadiah juga tambahan kepada para pemenang yang mudah-mudahan terrealisasi. Karena dari BI itu seingat saya ada juga MKM BI yang ikut 12. Ya, binaan BI ada binaan BI 12 MKM yang ikut serta di sini. Jadi ini kita rangkum ini, kolaborasi betul ini Mbak Putri dengan berbagai pihak yang ada, karena Mbak Putri tahu ya, MUI itu hanya punya tenaga. Kekuatan dana tidak ada. Jadi semua potensi yang ada itu kita rekrut bersama-sama untuk kita sama besar di Kota Medan ini. Saya sering katakan, siapa yang merasa besar sendiri dia pasti mengecil. Ya. Tapi kalau kita mau besar bersama, kita semakin besar. Itu bahasa saya sering saya ucapkan itu. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk semua perlombaan, bahkan event UMKM itu tidak dipungut biaya apapun pemirsa. Jadi untuk Anda yang sedang menyaksikan, jangan lupa untuk daftarkan mungkin anak-anak Anda atau bareng teman-teman ya Pak ya, untuk memeriahkan semarak dari event kuliner yang besar ini. Jangan lupa untuk hadir di tanggal 2 sampai di tanggal 6 Juli 2025. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih dari Pemko juga Pak sudah mengedukasi kita. Ibu terima kasih. Semoga pemirsa yang mendengarkan tayangan ini langsung hubungin Dinas Koperasi ya Bu. Dan langsung datang ke kantor. Semoga abis ini rame. Panjang antriannya ya Bu ya. Kalau misalnya mau bisa lihat di IG kita DM ya di Diskop Perindak. Diskop
Perindak. Jadi nah pemirsa di Instagram langsung aja DM ya, penuhi DM-nya sekarang mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin mendaftarkan NIB. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia nontonin Ngopi. Jangan lupa tetap nonton Kopi di hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah mengedukasi dan memberikan informasi kepada kita semua. Dan kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.